Ya misalkan dia kayak cemburu gitu sama rekan kerja aku yang cowok gitu. Padahal aku cuman biasa aja lagi ngobrol gitu. Tidak semua masalah yang kita punya itu solusinya adalah laki-laki. Kalau bisa ya jangan terlalu gampang percaya sama laki-laki. Tapi kayak cowok culun lah bisa dibilang. Ya. Jadi untuk mencari yang seperti kamu mungkin susah kan. Dan untuk yang masih muda, kalau bisa jangan cepat-cepat nikah. Itu pakai kondom tuh? Enggak ya. Keluarin di dalam. Iya. Emang anak ini. Terus main di belakang juga? Enggak sih, lebih ke doggy style aja. Tapi gara-gara main sama mantan suami kamu itu, kamu jadi suka nggak main di belakang? Atau kayak nggak mau? Nggak mau, karena sakit sih. Dan emang nggak boleh juga. Iya. Terus akhirnya di situ kalian jadi lebih sering main tuh. Iya, apalagi si cowoknya ini kan baru main, baru nyemplung lah jatuhnya. Jadi kayak masih sama-sama hyper kan? Jadi sehari bisa 3 kali gitu. Sehari 3 kali, udah kayak minum obat ya, Say. Itu selama seminggu berapa kali tuh? Seminggu sehari aja bisa 3 kali, kalau enggak 2 kali. Seminggu bisa 7 kali itu? Iya. Oh iya? Emang kalian lagi bener-bener hyper banget ya? Terus biasanya dikeluarin, di dalam tadi tuh? Dalam. Berapa lama dia main biasa? Maksudnya? Berapa lama biasanya mainnya dia? Per satu kali main? 20 menit kah? 30 menit? 20 menit ada. 20 menit ya? Tapi joninya dia gede tuh? Kecil? Sedang lah. SNI ya? Tapi kenapa kamu suka? Karena dia kurus tinggi, Kak. Biasanya kan kurus tinggi besar, katanya. Dia kecil tapi. Tapi dia kecil tapi endul kamunya. Endul, manjur. Kalau kamu lama berarti nikmat ya? Nikmat. Mungkin karena foreplay-nya dia enak. Dan aku sering main di atas juga. Oh iya, kamu yang lebih berkuasa ya? Aku yang menggoyang-goyangkan. Selama berapa lama itu hubungan kalian? 2 tahun, Kak. Lumayan lama ya? 2 tahun. Itu berarti dia jadi liar. Dia selama berapa bulan pasti kan cowok udah lebih paham gitu ya, udah lebih lihai. Dan dia suka beliin aku baju-baju dinas lah. Jadi kalian suka berkostum-kostum gitu ya? Iya. Terus selain berkostum-kostum gitu, apa biasanya kalian coba-coba? Udah sih itu aja. Pecet-pecet gitu nggak ada? Pecet-pecet. Pak, udah pakai tangan. Oh, pakai tangan. Iya. Kan bisa ada yang diborgol-borgol gitu nggak ya? Borgol ada. Oh, ada juga. Kamu yang minta? Gini doang. Iya, aku yang minta. Berarti semua bayangan-bayangan secara seksual itu dari kamu semua? Tapi kalau dari dianya? Dianya juga hyper sih termasuk. Tapi nggak ada permintaan yang macam-macam gitu? Permintaannya itu pakai baju itu tadi ya? Iya, bikini gitu. Terus biasanya kalian main di mana? Di kontrakan aku, kan aku udah ngekos. Kan aku kan udah kerja di restoran, terus habis itu aku ngekos dong, izin ke oma. Oma, aku ngekos ya, ini aku mau kerja. Nah disitulah udah bebas, main aja. Makin liar ya, Say? Selama 2 tahun tuh. Iya. Terus putusnya kenapa? Kan nyambung. Putusnya karena dia main tangan sama aku, Kak. Oh, dia kenapa suka mukulin aku. Cuman gara-gara hal sepele-sepele aja. Kenapa dia tuh? pukul. Ya misalkan dia kayak cemburu gitu sama rekan kerja aku yang cowok gitu. Padahal aku cuman biasa aja lagi ngobrol gitu. Kebetulan kan dia lihat. Ya udah, berantem. Aku diturunin di jalan. Dipukulnya tuh seperti apa tuh? Diginiin tangannya sampai biru. Dipukul gitu. Terus pantat aku dijorokin, ditendang gitu. Oh, jadi kekerasan ini ya, kekerasan gitulah ya. Sempat aku didorong ke tembok juga gitu. Sampai jatuh. Tapi kok bisa sampai 2 tahun? Sebelum itu dia nggak kayak gitu, Kak. Tapi lama-lama kelamaan tuh dia kayak posesif dibilangnya. Oh iya, posesif. Lama-kelamaan dia jadi merasa terikat sama kamu gitu ya. Iya. Terus kamu bisa putusin dianya gimana? Dia hopeless banget setelah itu. Sampai sekarang pun dia juga ngomong ke aku, dia masih mengharapkan aku. Dia sejak nggak begituan lagi sama aku, dia kayak
susah tidurnya. Karena dia termasuk bisa dibilang cowok nerd gitu ya. Cowok bukan baik-baik sih orang udah main. Tapi kayak cowok culun lah bisa dibilang. Jadi untuk mencari yang seperti kamu mungkin susah kan. Dan kita juga kan suka main di dalam gitu buangnya. Dan sempat jadi. Tapi 2 kali. Digugurin. Ya, aku gugurin. 2 kali tuh. Tapi yang sekali aja udah terjadi, kenapa sampai 2 kali? Karena sang itu tadi ya, terlalu sange. Terus yang membiayai kamu untuk melakukan hal itu siapa? Dia. Berarti dia lumayan punya duit ya? Dan yang kedua, yang pertama itu kan dari dia uangnya, yang kedua dari mamanya. Karena dia saking bingungnya, aduh ini gimana? Gitu. Justru orang tuanya mendukung ya? Itu aku udah usia berapa bulan ya? Udah mau jalan 3 bulan. Dua-duanya? Yang pertama itu baru gumpalan darah doang. Oke. Yang aku gugurin. Nah yang kedua itu udah jadi inian. Udah hampir menjadi janin gitu ya? Nah di situ aku dibiayain sama mamanya. Oke. Suruh beli obat. Berarti orang tuanya juga ini mendukung untuk menggugurkan. Padahal aku di situ berharap jangan digugurin. Aku mau kita nikah aja. Tapi dari pihak keluarganya dia itu kayak apa ya, ribet gitu, dibikin ribet. Sebenarnya gampang tapi dibikin ribet karena keluarganya itu udah tahu masa lalu aku yang udah nikah inian, dan berpikirnya kan itu kan aku kan dulu masih Kristen. Jadi ya mereka itu maunya itu nikah di gereja, dan itu juga ada persyaratan di gereja. Harus ada tanda tangan mantan suami. Dan aku bilang, untuk apa tanda tangan? Aku juga nikah siri, nggak nikah agama. Nikah resmi. Kalau nikah resmi secara negara kan pasti ada lah ini tertera nama aku. Iya. Nah, di situ nggak ada, namaku bersih, nggak pernah nikah, nggak pernah apa. Itu. Harusnya gitu ya. Cuma keluarga, yang namanya keluarga sih ya. Apalagi itu Cina ya, cowoknya. Iya. Ya aku akhirnya gugurin itu emang efeknya di badan aku tuh sekarang aku udah rasain. Apa tuh? Sejak aku gugurin 2 itu efeknya di badan aku tuh nggak bagus, negatif. Efeknya apa tuh? Kayak lebih gampang lelah, capek gitu. Lebih ringkih gitu ya, lebih gampang sakit. Iya. Ya 2 sih Bu, mohon maaf ya. Tapi akhirnya 2 tahun putus tuh. Iya, 2 tahun putus. Sesudah itu aku kenal lagi. Kenalnya dari? Kenalnya dari mana tuh? Restoran lagi. Dari tempat kerja, cinlok lagi? Cinlok. Banyak cinlok kamu ya? Banyak memikat teman kerja ya jatuhnya nih ya? Ya, terus habis itu dapat berondong juga lagi. Umur 23. Udah 2 pengalaman buruk tetap aja nggak ada ininya, nggak ada traumanya wanita ini. Abisnya enak sih. Ya karena kan belum nyobain itu tadi yang lebih tua. Iya. Terus kalian deket tuh, pacaran lagi. Pacaran, dan kan di tempat kerja itu takut timbul fitnah gitu kan sana satu mes. Jadinya harus nikah dulu. Jadinya kita nikah siri. Kalian nikah siri lagi, berarti ini nikah siri yang kedua tuh. Terus selama berapa lama akhirnya kamu memutuskan untuk nikah siri? Habis itu ada setahun kita ngumpulin duit, akhirnya nikah resmi. Nikah resmi. Dan itu pun tidak sepengetahuan keluarga kamu? Enggak. Seperti yang kamu cerita tadi ya? Karena aku masuk Islam lagi. Karena kamu masuk Islam, pindah Islam, benar-benar pindah full. Iya. Makanya itu kamu kabur dari keluarga gitu. Kenapa membuat kamu yakin banget sama laki-laki ini? Karena dia kelihatan kayak pekerja keras, dia juga sayang sama orang tuanya gitu. Dia selalu ngirim duit buat orang tuanya gitu. Jadi aku berpendapat dia itu emang baik gitu, emang pas gitu buat aku. Laki-laki itu topengnya di mana-mana sayang. Pintar menjadi ular gitu kan. Di depan kamu kelihatannya kayak iya aku kirim keluarga, aku kirim ini, kirim itu. Nggak tahu. Dan aku bodohnya selama kerja juga
sama dia uang aku itu buat setoran motornya dia. Wow, jadi kayak kamu yang membiayakan dia ya? Padahal gajinya juga nggak seberapa kan? Dan aku jatuh di lubang yang sama lagi. Setelah nikah sama dia, aku mulailah bayar utang ibu mertuanya lagi. Terjadi lagi tuh di masa lalu? Iya, keulang lagi. Karena kamu nggak kapok, udah terjadi 2 kali, kamu masih aja mau dikasih lagi. Ya bodohnya. Keluarga kamu nggak tahu lagi sama sekali kan? Nggak tahu. Sampai kamu punya anak lagi. Anak, akhirnya aku jujur. Punya anak baru kamu jujur tuh. Tapi kalau suami yang ketiga ini kalau mainnya gimana? Dibanding sama 2 cowok kamu sebelumnya? Mainnya sih punya dia panjang sih. Panjang besar. Iya. Berarti lebih enak tuh dari yang 2 sebelumnya tuh. Iya, lebih enak. Itu mainnya depan belakang juga atau depan doang? Kita lebih banyak gonta-ganti gaya. Lebih variatif lah dia. Tapi kalau untuk kayak pengen main ini pengen main itu kurang sih, nggak terlalu liar-liar banget, cuman dia foreplaynya ada. Lebih enak lah ya. Tapi kriteria cowok kamu tuh biasanya seperti apa sih? Kriteria cowok aku, yang penting dia mau tanggung jawab, baik sama aku, itu aja sih. Untuk soal fisik aku nggak terlalu mandang ya. Tapi kalau duit harus dipandang sayang. Udah 3 kali terjadi, sekarang harus duit yang kamu lihat ya. Betul. Jangan cuma berondongnya aku harus dong. belajar di situ. Harus lebih terbuka. Apalagi kamu udah punya anak 1 kan. Jadi harus lebih, pemikirannya udah jadi bukan cinta dan nafsu lagi. Harus cari yang lebih dewasa lagi pikiran aku itu dalam memilih pasangan. Iya. Dan aku juga sama rumah tangga aku yang kedua ini juga udah selesai lagi. Udah selesai juga tuh. Karena dianya nggak nafkahin aku selama 3 bulan. 3 bulan setelah menikah? Enggak, selama kita nikah 3 tahun. Itu dia udah mulai kayak berubah. Mulai nggak nafkahin aku. Bukan berubah sih, dia cuma emang wataknya aja baru kelihatan kan kalau orang udah nikah kan. Jadi emang ular kan. Awalnya kelihatannya baik. Setelah udah menikah jadi baru kelihatan. Jadi aku udah perjuangin semuanya buat dia. Aku udah perjuangin dia habis-habisan lah pokoknya. Buat keluarganya dia. Aku udah beli yang barang-barang yang emang keluarga dia tuh belum punya, kayak sanyo apa segala macam, kulkas, kebutuhan TV, rumah lah ya. Pokoknya itu aku udah penuhin semua. Makanya aku sampai sekarang nggak punya tabungan karena aku selalu habis duitnya buat keluarga dia. Aku jarang mentingin diri aku sendiri, jarang bahagiain diri aku sendiri. Aku lebih bahagiain orang. Dan kenapa aku lebih sayang sama orang tua, karena aku kan nggak ada sosok orang tua, jadi aku nganggep mertua itu orang tua aku, jadi aku tuh kasihan gitu kalau dia kenapa-napa. Makanya aku selalu ngasih buat bayar utang ini gitu. Terus kan kamu punya anak sama dia. Dan keluarga kamu tuh tahu setelah anak kamu sudah lumayan besar. Terus tanggapan keluarga besar kamu gimana dengan anak kamu? Dia apa ya? Lebih berat lagi ya? Iya. Lebih apa sih? Lebih sulit lagi untuk diterima. Jadi ya kamu posisinya menerima segala sesuatunya sendiri lah ya. Segala beban yang ada sekarang kamu lakuin sendiri. Terus hikmah yang kamu dapat setelah kamu punya pasangan yang bisa dibilang tidak bertanggung jawab pada akhirnya tuh gimana? Apa yang kamu pelajari gitu dari hidup kamu? Aku pelajarin kalau bisa ya jangan terlalu gampang percaya sama laki-laki. Laki-laki emang anjing. Dari awal emang manis. Nanti kan lama-kelamaan setelah menikah kan sifat laki-laki itu kelihatan. Ya kalau bisa jangan salah melangkah. Jangan pilih berondong juga. Sebenarnya berondong enak loh, Wak. Ya enak kontolnya dong, duitnya nggak ada ngapain, buangnya ke laut. Nggak ada ininya, kalau nggak ada duitnya mah. Zaman sekarang yang dibutuhin duitnya ya kan. Kontol mah masih bisa dicari, masih ada dildo, masih ada geter-geter. Sekarang banyak lah di Shopee, di mana banyak mainan begitu-begituan sayang. Yang penting sih. duitnya.
Jadi sekarang kamu harus mencari pasangan yang lebih ada duitnya ya. Iya. Udah harus mencukupi kebutuhan anak, kebutuhan kamu sendiri, apalagi kamu akan makin tua ya. Iya. Jangan membebani diri kamu sendiri karena hanya untuk memenuhi hasrat seksual kamu itu. Gitu ya. Kurang lebih ada lagi pesan-pesan buat kamu nggak? Pesan-pesan buat teman-teman kreatok nggak? Kamu sebagai wanita muda yang menikahi pasangan yang tidak sesuai gitu. Ya, untuk yang masih muda, kalau bisa jangan cepat-cepat nikah. Nikmatin masa muda kalian. Karena masa muda itu nggak akan datang 2 kali gitu. Kalian harus benar-benar berpikir lebih ke depan. Karena penyesalan pasti datang di terakhir gitu. Kalian pokoknya harus berpikir baik-baik lah, matang-matang dalam memilih pasangan. Kalau bisa yang berduit. Dan ini pesannya sebenarnya lebih ke apa tadi ya? Aduh, tadi udah dipikirin aku tapi hilang. Ya, pokoknya itulah, mencari pasangan yang pasti bisa mencukupi kamu, yang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bertanggung jawab untuk pasangannya. Yang mengutamakan pasangan di atas segalanya, termasuk keluarganya. Jadi pasangan tuh harusnya datang pertama. Gitu ya guys ya. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian juga nih yang mau cerita-cerita ya kan, yang punya cerita terselubung, yang punya cerita yang menurut kalian yang tadi yang pemikiran aku itu adalah tidak semua masalah yang kita punya itu solusinya adalah laki-laki. Banyak hal di luar sana yang bisa kita lakukan untuk kita mencari jati diri kita, untuk keluar dari zona yang zona yang tidak kita sukai lah, yang nggak nyaman. Itu nggak selalu laki-laki lah pelariannya. Masih banyak hal yang bisa kita lakuin. Gitu ya guys, terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan juga TikTok kita. Nanti kita bakal cantumin linknya ada di bawah. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe konten Kreatok yang VIP di YouTube. Karena kontennya sangat eksklusif. Oke guys, terima kasih buat kalian. Bye-bye.